Yay, terbang tinggi. Sudah terbang. Senang? Senang. Mama, bisa dorong aku? Aku juga mau terbang tinggi seperti anak itu. Mama sibuk. Nanti biar bapakmu yang dorong. Cuma 8.800.000 kan, suamiku akan gajian segera. Tas model baru ini aku mau, ya. Xiaofu, meskipun harus jual semua, aku pasti akan menyelamatkanmu. Biaya mahal, tingkat penyembuhan rendah. Keluarga akan menyarankan pasien untuk menyerah, tapi kamu ingin menyelamatkan istrimu. Kamu sangat mencintainya, anak muda. Betul. Bagaimana kepribadian pasien? Dia sangat rapuh. Sebelum operasi, pasien tidak boleh mengalami emosi kuat. Sebaiknya jangan beritahu. Cepat cari uang. Dodo. Ayah sudah pulang. Ayah, aku juga mau terbang tinggi. Main di sana dulu. Ayah mau bicara sama ibu. Tapi cepat ya. Oke. Kenapa sampai harus menyuruh Dodo pergi? Xiaofu. Aku sakit. Sakit? Biar aku lihat. Penyakit jantung. Untung tidak memberitahu Xiaofu kebenaran. Jangan khawatir, dokter bilang kalau bisa melakukan transplantasi jantung dalam 72 jam. Ada kemungkinan sembuh. Transplantasi jantung, berapa biayanya? Setidaknya. 5 juta. Tapi kita hanya perlu menjual rumah dan meminjam dari teman dan keluarga, pasti bisa terkumpul. 5 juta harus menjual rumah. Lin Feng, kamu gila? Menurutku jangan diobati lagi deh. Kenapa? Tahun lalu temanku kena penyakit ini. Habiskan semua tabungan keluarganya, akhirnya tetap muncul reaksi penolakan. Penyakit ini memang gak bisa sembuh. Dengarkan aku. Perkembangan medis sudah maju. Jual rumah, kemungkinan besar bisa sembuh. Lin Feng, kita ini keluarga biasa. Dengan apa kita mau bertaruh pada kemungkinan yang tidak pasti ini? Kita masih punya duo-duo. Kalau kehilangan semuanya, dia gak punya tempat tinggal. Kamu ngerti kan? Tapi, Mama, Papa kenapa? Kalian bertengkar ya? enggak. Tidak. Lin Feng, bukan aku yang ego. Kalau terjadi padaku, aku tetap akan memilih yang sama. Duo-duo, kita pergi. Tetap memilih hal yang sama. Tang Xiaofu. Kamu berubah. Bertahanlah. Lin Feng bangun. Lin Feng. Jangan. Jangan pedulikan aku. Hidup kita bersama. Mati kita bersama. Aku bawa kamu pergi. Lin, siswa paling, kamu sudah bangun. Kamu yang menyelamatkanku. Semalam kamu terpleset, terluka parah, hampir kehilangan nyawa. Aku membawamu ke rumah sakit. Jarak dari rumah sakit terdekat. 10 km penuh. Dia begitu kurus. Bisa membawaku pulang. Terima kasih. Suara apa itu? Tidak apa-apa, mungkin pasien lain. Lin Feng, aku lama menyukaimu. Aku ingin menjagamu sepanjang hidupku. Bolehkah? Tapi aku tidak akan berubah. Tang Xiaofu. Kamu menyelamatkan saya sekali. Kali ini, giliranku menyelamatkanmu. Halo, saya ingin menjual rumah. Pak Lin, 72 jam, rumah Anda ini memang bernilai 3,5 juta, tapi pasar sedang lesu. Jika ingin cepat dapat uang, lebih baik turunkan harganya. Turunkan lagi 500.000 ya, oke. 3 kebahagiaan besar wanita paruh baya. Naik jabatan, dapat banyak uang, suami meninggal. Kejadian seperti ini masih bisa bikin senang. Kenapa harus kecewa? Nanti aja, dia sudah balik. Tang Xiaofu, jam berapa sekarang? Kenapa belum masak untuk dua-dua? Kenapa teriak-teriak? Saya ada urusan. Ada urusan? Minum dengan teman-teman racun atau kencan dengan Hao Jian? Teman racun, mereka teman baik saya. Meskipun Hao Jian mantan pacar, sekarang kami cuma teman. Jangan cemburu begitu.
Haruskah saya menangkap kalian di ranjang hotel baru saya tidak cemburu? Lin Feng, saya tegaskan sekali lagi, saya dan Hao Jian hanya teman. Jangan pikiran kotor dan melihat semuanya menjijikan, oke? Tuan Lin, Anda ingin menjual rumah, kan? Perlu mengambil beberapa foto untuk diunggah ke situs web. Menjual rumah? Lin Feng, kamu gila? Ingin jual rumah tanpa diskusi dengan saya? Rumahnya tidak dijual. Tang Xiaofu, rumah lebih penting dari nyawa, ya? Lin Feng, kalau rumah terjual, tinggal di mana? Jika tidak memikirkan saya, pikirkan dua-dua. Ini demi kalian, demi keluarga ini. Kamu marah apa? Mau jual rumah? Tidak mungkin. Tang Xiaofu, aku tidak mengerti kenapa sekarang kamu jadi seperti ini. Tuan Lin, bagaimana kalau ambil foto sendiri dan kirim ke saya? Saya akan pergi dulu. Lin Feng, aku jadi apa? Aku juga ingin bermewah-mewah, jadi nyonya kaya yang santai. Tapi bisa kamu? Gajiku 3 juta sebulan, sudah kuberikan padamu. Aku tidak salah, kan? Tang Xiaofu, apakah terlalu egois? Aku egois. Lin Feng, kamu mau jual rumah tanpa persetujuanku. Memutus jalan kembali aku dan duo-duo, yang egois adalah kamu. Papa Mama, jangan bertengkar. Dua-dua lapar, dua-dua mau makan. Bersulang. Xiaofu, bukan maksudku mengkritik. Kita wanita, jangan terlalu fokus pada pria. Benar, Lin Feng itu sampah, sama sekali tidak pantas untukmu. Mati lebih baik. Halo, kakak-kakak. Gimana, pilih satu? Kenapa pilih satu? Aku mau dua-duanya. Xiaofu sudah berubah pikiran. Hari ini kalian harus menemani dia. Oh, Oak. Xiaofu, kamu juga di sini. Hao Jian, ayo main bareng. $68 jam. Ayo duo-duo, cepat makan. Ayah masakannya tidak enak. Duo-duo, sayang sekarang sudah malam tidak ada banyak pilihan. Oke. Besok-besok ayah masak yang enak buat kamu. Bagaimana? Baiklah. Terima kasih telah membantu saya. Sekarang saya mengerti semuanya. Xiaofu, kalau merasa tidak enak, hubungi saya. Saya pasti datang saat kamu butuh. Yo 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 yo. Benar-benar mesra, Hao Jian jauh lebih baik dari Lin Feng yang cuma tahu lembur. Kalian langsung aja. Bersama deh. Jangan asal ngomong, aku sama Hao Jian gak ada hubungan seperti itu. Kita cuma teman baik. Dirimu sendiri bersenang-senang. Tinggalin aku dan anak di rumah makan mie rebus air putih. Tang Xiaofu, kalau kamu gak butuh aku, gak butuh anak, aku juga gak usah lagi nyembuhin penyakitmu. $66 jam. Lin Feng, bikinin aku sup penawar alkohol, aku kebanyakan minum. Pelankan suara, jangan ganggu duo-duo. Aku bilang buatkan aku semangkuk sup hangover, aku minum terlalu banyak. Tidak ada waktu. Ada apa sih? Aku mau minum sup hangover. Jika kamu mau sup hangover, biarkan teman-temanmu yang membuatnya, biarkan Hao Jian yang membuatnya. Kamu lihat statusku di media sosial. Aku seorang pasien. Setiap hari tanpa kegiatan, main ponsel di rumah. Sulit bagiku untuk tidak melihatnya. Lin Feng, kamu salah paham. Aku bertemu mereka hanya ingin melihat jika mereka punya cara. Sembuhkan penyakitmu. Tang Xiaofu, kau pikir aku bodoh? Apakah kita tak bisa ada kepercayaan? Kepercayaan? Kau tidak peduli anak, setiap hari minum dengan pria lain. Bagaimana aku bisa mempercayai? Karena sakit, aku tidak memintamu menjual rumah. Benar. Karena aku sakit, aku tak pikir kau begitu. Hanya menjual rumah, aku janji, bisa kan?
Xiaofu. Kamu setuju? Tentu saja. Senang ya. Terima kasih Xiaofu. Aku tahu. Kamu tidak akan meninggalkanku. Xiaofu. Mama kenapa? Jangan-jangan mau mati ya? Ngomong apa? Gak apa-apa. Mama cuma minum terlalu banyak sampai sakit perut. Xiaofu. Kamu duduk dulu, aku buatkan sup hangover ya. Xiaofu, kamu tidak menyerah padaku, aku juga tidak akan menyerah padamu. Istriku setuju jual rumah, segera pasang infonya. Jual cepat 3 juta. Kartu ada di tanganku. Setelah rumah terjual, aku cari Haujian untuk investasi. Kita kaya. Xiaofu, kamu minum terlalu. Tidak kok. Minum lagi 1. Xiaofu ya. Soal investasi sebelumnya, kamu sudah pikirkan? Sebulan laba 200%. Kalau tidak mau, kasih ke paman sepupu. Aku mau, tapi 2 tahun lalu aku kasih keluarga ibuku 1 juta dari aku dan Lin Feng. Sekarang tidak ada uang lagi. Aduh, Tidak masalah, tidak masalah. Ayo, minum lagi. Lin Feng, penyakitmu tidak perlu uang. Aku lakukan demi duo-duo. Jangan salahkan aku ya. 58 jam. Halo, Dr. Liu. Tuan Lin mendapatkan kabar terbaru. Ada donor jantung yang baru saja cocok untuk Nyonya Tang. Bagus sekali. Dr. Liu, saya tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Bisakah bayar sedikit? Begini saja, bayar 1,5 juta, sisanya sebelum operasi. Kalau tidak, saya tidak bisa bantu. Oke, terima kasih banyak Dr. Liu, terima kasih. Halo, Pak Wang, rumah saya ada klien belum? Pak Lin, pasar sedang lesu. 3 bulan saya tidak ada penjualan. Sulit menjualnya. Baiklah, cari cara lain. Saya bisa turunkan 20 juta lagi. Baiklah, saya akan hubungi klien segera. Rumah tidak bisa dijual, keluarga juga tidak punya tabungan cukup. 1,5 juta. 1,5 Juta. Dari mana saya mendapatkannya? Saya bisa minta ke orang tua. Orang tua, Xiao Feng, bagaimana keadaan Xiao Fu? jangan khawatir, donor jantung sudah ditemukan, kemungkinan sembuh sangat besar, tapi biayanya mahal. Saya tidak punya cara lain. Sudahlah, jangan berkata apa-apa lagi. Saya dan ibumu punya sedikit tabungan ditambah dana pensiun totalnya sekitar 1 juta lebih. Ambil ini. Ambillah. Suami istri bersatu, manfaat luar biasa. Uang bukan masalah. Yang penting kita sehat-sehat saja. Mari kita jual rumah tua ini. Dimanapun kita tinggal tetaplah tinggal. Baik. Pak, Bu, terima kasih kalian. Anak ini satu keluarga, tidak usah sungkan. Dr. Liu, saya akan bayar sekarang. Cuanlah. 2,8 juta. Kirim setelah pulang. Paling lambat lusa. Silakan periksa nanti. Cepat, butuh besok. Baik. Oh ya. Kunci untuk 2 kamar tidur dan ruang tamu yang Anda sewa. Anda segeralah kosongkan rumah. 48 jam. Sayang, rumah dijual. Rumah sewa baru di Komplek Tiansheng, Blok 3, 301. Saya sudah beres-beres, sehabis kerja datang saja ke sini. Obat ini bisa mempersiapkan tubuh pasien untuk transplantasi jantung. Mengingat kondisi psikologis pasien yang rapuh, Anda dapat memasukkannya ke dalam botol vitamin dan memberitahunya bahwa ini vitamin, agar dia mau meminumnya.
44 jam. Kamu sudah pulang. Oh, Dodo sudah tidur. Lapar? Aku bisa masak. makan apa sih? Lin Feng, ini rumah sewa apa? Ini bisa ditempati orang tidak? Rumah ini kondisinya terbatas. Kalau kamu tidak lapar, tidak makan juga tidak apa-apa. Aku beli vitamin buatmu, makanlah sedikit untuk gizi. Makan apa sih? Lin Feng, kamu sewa rumah jelek sudah cukup. Sekarang kasih vitamin jelek. Suami orang lain kasih mobil balap, tas mewah. Lin Feng, anniversary pacaran, kamu kasih aku rumput alang-alang. Tidak mau ngomong sama kamu lagi. Ngasih ini gak pantas. Kalau gak suka, aku buang aja. Siapa bilang aku gak suka? Asalkan dari kamu. Mau murah atau mahal? Aku pasti suka. Barang ini Bisa dibikin jadi anjing kecil juga. Tang Xiaofu, kamu berubah. Sebelumnya, apapun yang aku kasih, kamu pasti suka. tidak berubah. Apakah bisa? Lin Feng, bangunlah. Halo. Sudah tahu. Aku harus lembur di kantor, aku pergi dulu. Sudah malam. Naik mobil saja, ingat untuk makan ini. Bukannya Xiaofu ke kantor, kenapa lokasinya di garasi bawah tanah? Berita ini kocak. Wanita dan mantannya bercumbu di dalam mobil sampai getarannya memicu alarm ponsel. Lalu ketahuan sama suaminya, langsung tertangkap basah. Mobil pintar zaman sekarang punya fitur kayak gini juga ya. Tang Xiaofu, gak nyangka kamu selingkuh. Kalau gitu, gak ada alasan buatku terus bertahan. Tang Xiaofu, dasar wanita jahat tanpa hati. Kamu tahu nggak, sebenarnya yang sakit itu adalah kamu. Kamu masih ada mood berselingkuh di sini. Kenapa kamu datang, Lin Feng? Kalau aku nggak datang, bisa kepergok kalian berdua. Bilang siapa pasangan busuk? Aku dan Hao Jian ngobrol sebentar kenapa? Siapa sakit dan sakit apa? Ngobrol. Ngobrol soal kerja bisa sampai mobil goyang. Ngobrol bisa bikin HP bunyi alarm. Lin Feng, sejak kamu sakit, kamu curigaan. Apakah kita sudah kehilangan kepercayaan dasar? Kepercayaan. Ayo, bilang ini apa? Apa ini? Tang Xiaofu, aku bisa mengerti semua tindakan, tapi berselingkuh itu harus bercerai. Lin Feng, aku tidak berselingkuh. Sudah ketahuan basah, masih nggak ngaku. Lin Feng, salah paham. Tisu dipakai untuk bersin, karena pilek beberapa hari. Obatnya aku bawa. Pilek. Hidung, berani nggak kamu tes alat itu? Cukup, Lin Feng. Jangan bilang selingkuh, meski aku selingkuh. Bagaimana Kamu mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu? jual rumah buat berobat, kalau nggak ada hasil, kita rugi. Duo-duo dan aku gak punya rumah atau tabungan. Mau tidur di jalan? Kalau mau nyalahin, ya nyalahin kamu yang kena penyakit gak seharusnya. Nyalahin aku kena penyakit gak seharusnya. Yang benar-benar sakit itu kamu. Ayah, Ibu. Kenapa kalian tinggalkan Dodo sendirian di rumah? Dodo ketakutan. Maafkan Dodo. Ini salah ayah. Sekarang ayah bawa kamu pulang, oke? Hao Jian, simpan slot investasi itu untukku. Tentu saja. Terima kasih, Hao Jian. Terima kasih untuk penyesalan terbesarku seumur hidup adalah tidak bisa bersamamu. Asal kamu senang, aku pun senang. Ada apa? Darah. Apakah orang yang sakit itu benar-benar? Bukan. Ini penyakit mak lamaku. Mungkin karena beberapa hari ini dibuat marah sama Lin Feng. Aku pulang dulu ya. Manis kecil. Berani melawan aku. Aku bakal buat kau mati. Hei semuanya, denger ga? Lin Feng kena penyakit jantung. Kalau gak operasi dalam 3 hari, dia bisa mati. Sekarang lagi cari uang di mana-mana.
Halo. Xiaolong. Ada APA. Kamu tidak tahu kalau kakak iparmu punya penyakit parah. Meja rumahnya dijual untuk mencari dana. Hati-hati sama dompetmu ya. Ah, 10 Gem. Dr. Liu. Jantung donasi sudah siap, lebih baik bayar biaya operasi sebelum jam 6 sore. Kalau tidak, jantung akan diberikan ke pasien berikutnya. Saya mengerti. Terima kasih, dokter. Iya, baik. siapa bilang aku tidak suka? Asal kamu yang kasih, murah atau mahal. Aku suka. Benda ini Bisa dibentuk jadi anjing kecil. Xiao Fu. Aku pasti sebelum jam 6. Akan kumpulkan biaya operasi. Halo, Dongzi. Saya lagi susah, bisakah pinjamin uang sementara? Bang Feng, kamu ngomong apa? Saya gak dengar, sinyalnya jelek, saya tutup dulu ya. Halo Nan, saya butuh uang, bisa pinjamkan saya uang? Saya ada keperluan mendesak, Bang Feng. Kenapa gak bilang dari dulu? Begini, nenek saya menikah hari ini. Untuk amplopnya, bagaimana kalau saya kirim dulu 500 buat kamu? Tidak perlu. Cepatlah. Semua aktifkan mode penerbangan. Kenapa aktifkan mode penerbangan? Belum tahu, Lin Feng punya penyakit jantung parah. Dengar-dengar tidak lama lagi. Sedang pinjam uang di mana-mana. Siapa berani pinjamkan uang pada orang yang sekarat? Bukankah sama seperti memberi anjing daging kukus? Jiang Ruosui. Kenapa meneleponku? Dulu Ruosui dan Xiaofu sama-sama suka padaku. Karena Xiaofu menggendongku keluar dari gunung dan menyelamatkanku, aku memilih Xiaofu. Lebih baik jangan angkat telepon ini, supaya Xiaofu tidak salah paham. Dr. Lin Feng, ada masalah besar ini malah tidak angkat teleponku. Menghindar dariku, ya? Baiklah, aku akan buat kamu tidak bisa menghindar. Halo. Segera siapkan pesawat pribadi. Aku sekarang mau ke Jiangteng. 3 Jam, hahaha. Xiaofeng, hari ini kamu panggil kami ada APA? Ayah, Bu, sebelumnya aku dan Xiaofu bukan meminjamkan kalian 1 juta? Lihat. Sekarang uangnya bisa nggak dibalikin dulu? Aku butuh segera. Hao Jian benar. Anak ini aja kita makan bukan maksud baik, tapi minta pinjaman. Lin Feng, kamu pikir kita nggak tahu kamu punya penyakit jantung kan? Lin Feng. Aduh, kamu kena penyakit parah, nggak bisa sembuh. Kamu harus hadapi kenyataan. Jangan boros-borosin uang, ya? Iya kan? Hahaha. Kamu pikir bisa ambil uang dari kami? Kamu nggak akan panjang umur. Mimpi di siang bolong kali. Bukan, Ayah. Ibu. Uang ini aku pinjamkan pada kalian. Apa maksudmu meminjamkan uang? Lin Feng, jangan lupa waktu kamu menikahi Xiaofu, kita nggak minta sepeser pun uang mas kawin dari kamu. Lihat aja Cui Hua dari desa kita. Dia menikah dengan mandor bangun. Uang mas kawin dikasih 3 juta. Ngomong-ngomong kamu masih utang 2 juta sama kita. Bilang. Bagaimana supaya uangnya kamu kasih aku? Mau uangnya? Bisa. Dulu kamu cari alasan katanya minum bikin pendarahan lambung, gak minum arak pernikahan. Hari ini, kamu minum 10 gelas ini. Minum semua. Biar cepat mati, kamu minum semua ini, baru kita pinjami. 2 jam 30 menit, lambungku buruk, Xiaolong. Itu kamu sudah tahu. Jangan pura-pura. Kalau kamu nggak minum, hari ini nggak usah harap dapat uang. Oke. Aku minum. Hehehe. Bukannya kamu jago minum? Orang pendek umur ini dulu meremehkan kami orang desa. Kalau kamu berani memuntahkan lagi, kamu harus minum ulang. Penduduk desa Mangcun. Dulu dia ini yang meremehkan kita.
Sekarang berani pinjam uang, harus kita beri pelajaran. Anak baik. Ayah. Sebarkan tentang orang ini di grup desa Mangcung kita, biar kita lepas amarah dulu. Aduh, Baik. Hao Jian, 2,8 juta sudah aku transfer ke kamu, bantu aku cari untung. Wah. Tenang saja, perusahaan sebesar ini, mana mungkin menipu kamu. Santai aja, siap-siap jadi wanita kaya. Hao Jian, terima kasih bisa kenal kamu. Adalah keberuntungan buatku. Warga desa Mang. Orang sial ini dulu meremehkan kita. Mau pinjam uang, harus kita kasih pelajaran. Lin Feng minta uang dari orang tuaku. Terlalu keterlaluan. Aduh. Si pendek umur itu bakal mati dalam sejam? Mati aja bagus, ya. Mati biar gak ngerugiin kita lagi. Bener, lebih baik adikku langsung nikah sama Hao Jian, kita bisa dapat uang mahar lagi. Iya, betul juga. Dia belum mati ya? Waduh, benar-benar senang sia-sia. Pak. Bu. Aku sudah minum ya. Kalian bisa kasih aku uang sekarang kan? Wang. Uang apa sih? Kapan kita utang sama kamu? Daza. Kamu punya bukti gak? Ada surat utang gak? Aku kasih tahu kamu, kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi, aku akan lapor polisi dan biarkan kamu mati di penjara. Dulu kalian. Pinjam uang beli rumah Xia Olong. Aku dan Xia Ofu memberi semua tabungan kami ke kalian, total 1 juta. Karena aku percaya sama kalian, makanya gak minta surat utang. Kenapa kalian begini? Lin Feng. Kita jadi musuhan aja deh. Kita punya uang tapi gak mau balikin. Mau apa kamu? Haha. Kalau kalian gak mau balikin uangku, kenapa aja aku minum? Kenapa mempermainkanku begini? Mempermainkan kamu, kenapa tidak? Kamu kan pendek umur, menghibur kami sedikit, bukankah bagus? Betul sekali. Bajingan. Aku akan bunuh kalian. Lin Feng, kamu gila. Xiao Fu, kamu datang tepat waktu, tolong bilang ke orang tua kita, kembalikan 1 juta itu. Apa 1 juta? Lin Feng, bisa berhenti bikin masalah? Xiao Fu, apa maksudmu? Lin Feng, penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Pinjam uang dari orang tuaku, bukankah ini menyeret keluarga? Apa maksudmu meminjam uang? Uang 1 juta milik kita. Mengembalikan utang adalah hal yang wajar. Kenapa teriak-teriak? Memikirkan kami sebentar, jangan begitu egois. Aku egois. Kamu tahu untuk siapa aku melakukan semua ini? Untuk siapa 30 menit tetap untuk dirimu, Lin Feng? Iya. Kamu memang egois. Xia Olong, kamu benar. Kalian belum tahu kan, Lin Feng paksa Xia Ofu jual rumah buat biaya pengobatan. Xiaofu. Dia jual rumah, uangnya kemana? Uangnya aku investasikan ke Hao Jian. Iya benar, aku ada proyek ini. Imbalannya sebulan 200%, uangnya bisa berlipat ganda. Ada hal bagus seperti ini, Xiao Jian ceritakan ke tante. Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Tang Xiao Fu, uang rumah kita semua kasih ke Hao Jian. Itu uang untuk hidup kita. Lin Feng, kamu kena penyakit parah, berapapun yang kita masukkan sia-sia. Buang uang kasih ke dia cuma buang uang, Tang Xiao Fu. Coba pikir, mana ada investasi dengan pengembalian 200% tiap bulan? Itu bohong. Perusahaan besar Hao Jian tidak mungkin menipu. Iya, dia bos besar. Proyek dengan pengembalian tinggi, bukankah wajar? Xiao Fu, waktu itu kamu benar-benar buta, pilih si pendek umur seperti ini, menurutku. Tunggu dia mati, lalu kamu bersama Xiao Jian. Itu ide bagus. Xiao Hui, kamu pikir gimana? Pasti gak bakal nolak. Wah, menantu yang hebat. Ayah. Hahaha. Ada apa dengan Hao Jian Tian? Ayah, Hao Jian dan saya hanya berteman baik, tidak lebih dari itu. Tang Xiao Fu memberikan jutaan tanpa ragu-ragu. Saya rasa kalian berdua sudah lama menjalin hubungan gelap. Tang Xiao Fu, kamu pukul aku. Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Silicon Pukul Balik Collab. Berani menyentuh adikku, aku akan mengirimnya ke liang kubur. Siapa yang menyuruhmu bicara Aku bicara omong kosong. Saat aku sakit parah, kau tak peduli. Kau pulang larut bersenang-senang dengan pria lain, makan enak, putri kita kelaparan. Berani katakan kalau kalian tidak punya hubungan seperti itu? Suka Hao Jian. Kamu tidak sebaik dia? Lagi pula,
Apakah tidak punya orang yang dicintai tapi tak bisa dimiliki? Tang Xiaofu, kamu pikir aku sepertimu tak tahu malu? Mudah berpaling sepertimu? Apakah kau adil padaku? Aku tak tahu malu, aku dan Hao Jian hanya teman, tidak selingkuh. Bagaimana aku bisa tidak adil? NAK. Kalau kita selingkuh, So what? kamu hampir mati, terkena penyakit mematikan. Benar, apa kamu berharap aku jadi janda seumur hidup? Kuno. Aku belum mati, kuno. Pandangan hidupmu yang tidak setia seperti ini, itu yang kamu sebut modern? Lin Feng, kita pasangan, kamu kena penyakit mematikan, sebagai istrimu, aku bisa menemanimu di masa terakhir. Kalau kamu begini, aku tidak akan menemanimu lagi. Cerai. Dulu waktu kuliah, aku sudah lulus CPA dan mendapat tawaran dari Big Four. Aku tetap di Jiangcheng karena kamu. Aku tidak menyangka kamu seperti ini padaku. Ceraikan? Aku kabulkan permintaanmu. Pak Lin, karena Anda gagal membayar biaya tepat waktu, jantung dialihkan ke pasien berikutnya. Sekarang sudah tidak diperlukan. Jantung sudah tidak ada, sudah menyerah. Ya. Saya sudah menyerah. Seharusnya dari awal saya tidak berusaha keras mencari uang untuk transplantasi jantung kamu. Operasi untuk saya? Maksudmu apa? Apa maksudnya? Tang Xiaofu, yang kena penyakit jantung kamu. Bukan saya. Dan sekarang kamu sudah melewatkan waktu terbaik untuk operasi. Kamu pasti mati. Ada apa, Xiaofu? Ada masalah gak? Oke, Xiaofu. Kamu kenapa? cuma kesal dengan si brengsek itu. Bikin kaget, aku kira dia serius. Aku lihat kamu cuma ngomong begitu buat bikin Xiaofu marah, benar kan? Lin Feng, Xiaofu pergi sama kamu ke rumah sakit check up. Jika ada penyakit jantung dia tahu. Lin Feng menyembuhkan penyakit. Kamu berbohong dan mengutukku. Hidup begini tidak bisa diteruskan, cerai harus. Banyak yang diinginkan, besok. Kita pergi cerai. Aku menunggumu. Kau bilang orang pendek umur ini. Apakah berani datang? Aku tahu dia tidak berani cerai denganku. Jangan berpikir terlalu banyak, terjebak macet di jalan. Ayo pergi. Sikap apa itu? Pantas nggak punya istri. Xiaofu, pergi buat janji, ayo jalan. Apa dia beneran mau cerai sama aku? Orang kayak gitu, kalau cerai, kamu mau simpan untuk tahun baru? Waktunya nggak lama lagi. Aku nggak mau kesan ninggalin suami dan anak. Mending tunggu dia mati. Aduh, kamu ini. Jadi munafik. Aku harus cari penggantinya. Jangan khawatir, dia cuma menggertak kok. Gertak samba. Pikirkanlah, dia sudah sakit parah, tanpamu, bisakah dia bertahan? Jadi dia hanya menakut-nakutimu. Benar. Ayo, kita masuk. Zaman sekarang, bercerai saja harus antre. Lin Feng, kita bercerai, tetapi harta milikku. Kamu. Tinggalkan tanpa harta. Bisa, aku mau dodo, sisanya milikmu. Perjanjian cerai tertulis jelas. Mau dodo, kamu. Dia sekarat, buat apa berdebat? Kenapa perlu urus orang itu? Halo, ini adalah perjanjian perceraian kita. Siapa yang minta cerai? Aku. Gayi Tiga Yuta diserahkan semua. Tidak ada kebiasaan buruk, selingkuh, atau kekerasan. Kakak, pria sesempurna ini mau cari di mana? Cepat tanda tangani. Kakak, mau dipikir lagi? Tidak perlu mikir. Menurut Payanyan, semua harta diberikan kepada Tang Xiaofu. Putri Lin Dodo diasuh oleh Lin Feng. Selama pengasuhan, perempuan tidak perlu membayar biaya apapun. Tandat Angganila. Ayo tanda tangani, cepatlah. Sekerja. Lin Feng, tanpaku, kamu tidak bisa hidup. Aku tidak percaya kamu berani tanda tangan. Kamu benar-benar berani tanda tangani. Baiklah, bercerai. Lin Feng.
Lin Feng, berhenti. Apa alasanmu ingin cerai dariku? Jelaskan, kenapa cerai? Lin Feng, kenapa mau cerai dari... Sopir, jalan. Aku sudah bersamamu lama, kenapa minta cerai? Lin Feng. Xiao Fu, jadilah lebih kuat, orang seperti itu layak ditinggalkan. Bu, kita sudah tanda tangan perjanjian cerai. Benar-benar ingin... Tidak usah cerai, hanya mengancam. Kalian menandatangani perjanjian cerai, ada periode tenang 30 hari. Dalam periode tenang, siapa saja bisa membatalkan perjanjian. Batalkan. Saya akan pergi. Batalkan APA? Tunggu sampai dia inisiatif membatalkan. Kalau nggak batalkan gimana? Dia cerai bawa anak. Siapa mau sama dia? Jangan batalkan inisiatif. Setelah periode tenang selesai, pastikan lebih dulu. Dia nggak berani pastikan. Saat itu, kuasai orang sial ini. Betul. Lin Feng nggak berani cerai. Saya tidak boleh menyerah. Selesai. Lagi ada. 3. Aku akan benar-benar bebas. Mulai hari ini aku orang bebas. Dodo di mana? Dodo sudah aku bawa ke rumah orang tua, biar gak kena dampak pernikahan kita. Mau kemana kamu? Baru bebas, mau ke bar minum merayakan. Kamu tidak merokok dan minum? Siapa bilang aku gak minum? Demi kamu, aku berhenti. Sekarang aku minum sesuka hatiku. Kau biasanya nggak pernah pergi ke bar, bilang di sana nggak ada orang baik. Tapi kamu pernah dengar, tetap saja pergi setiap hari. Sekarang, kamu nggak perlu urusin. Bos, ambilkan minuman. Roxway, kamu di sini? Kenapa nggak boleh di sini? Bukan. Bukankah kamu pergi ke Beijing setelah lulus kuliah? Kenapa di Jiangcheng? Itu karena orang terus menghindari mereka. Mereka tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan khusus. Oh, saya sedang sibuk, jadi saya tidak menjawab panggilan Anda. Raymond Lam, kau masih berbohong padaku. Mengapa kau tidak memberitahuku bahwa kau menderita penyakit serius seperti itu? Ada 10 juta di kartu ini, cukup untuk perawatan medis. Tidak perlu. Apakah sudah tidak bisa diselamatkan? Raymond Lam, jangan menakutiku. Jika aku tahu akan berakhir seperti ini, Berikan padanya. Apa kau katakan? Kenapa tidak mengerti? Lin Feng. Orang yang menyelamatkanmu saat itu. Ini aku. Bertahan Lin Feng. Ah. Lin Feng. Lin Feng benggamlah Lin Feng. Jangan. Jangan pedulikan aku. Hidup bersama-sama. Mati bersama-sama, ayo pergi. Orang yang menyelamatkanku dulu adalah kamu. Kenapa tidak memberitahuku? Itu semua karena Tang Xiaofu, dia penipu. Tadi malam kamu berpetualang, terluka, hampir kehilangan nyawa. Aku membawamu ke rumah sakit. Terima kasih. Suara apa itu? Tidak apa-apa, mungkin pasien lain. Lin Feng, aku sudah lama menyukaimu. Aku ingin seumur hidup menjagamu. Boleh kan? Tang Xiaofu telah menipuku. Tidak disangka, pernikahan saya dibangun di atas kebohongan. Tidak masalah Lin Feng, dulu belum lulus sudah lolos CPA. Tawaran dari 4 kantor akuntan besar. Bakatmu terlihat. Jadi kamu harus sembuh total. Setelah kamu sembuh, bantu aku kelola perusahaan jadi CFO. Aku yakin. Kamu pasti akan sukses besar. Sembuh. Aku tidak sakit. Sebetulnya yang sakit adalah Tang Xiaofu. Kamu tidak sakit. Iya, aku kasihan, jadi tidak memberitahu dia kebenarannya. Tapi sekarang, aku sudah memutuskan bercerai. Bagus sekali, Lin Feng. Sebenarnya, aku selalu suka padamu. Maukah kamu bersamaku? Ruo Sui, masih dalam masa tenang perceraian. Sekarang bicara soal ini tidak cocok. Aku masih punya seorang putri. Tidak apa-apa, aku akan menganggapnya seperti putri kandungku sendiri. Kenapa kamu harus begitu? Kalau tidak menolak, aku anggap setuju. Lin Feng, aku pasti akan menunggu sampai hari kamu benar-benar setuju padaku. Lin Feng, kamu akhirnya pulang. Aku sedang berbicara denganmu.
Ternyata benar-benar berani minum alkohol. Tang Xiaofu, kita dulu suami istri, demi kamu aku bisa mengorbankan segalanya. Tapi sekarang, aku ingin minum berapapun. Bukan urusanmu. Kamu. Kita pernah jadi suami istri, sekarang kamu minta aku bisa memaafkanmu. Maafkan aku. Sudah tak perlu. Lin Feng, kamu kena penyakit parah, hari-hari tinggal sedikit. Terima jalan keluar ini, jangan tak tahu diri. Jalan keluar darimu. Aku tidak butuh. Oh iya. Aku bilang lagi, yang kena penyakit jantung itu kamu. Bukan aku. Aku mau tidur di kamar Dodo. Urusan keuangan perusahaan lebih jelas ya. Wah, Lin Feng, aku di Jiangcheng seminggu belum bisa mengurus. Kamu 2 jam sudah selesai. Kamu hebat banget. Kamu ngapain? Ini kan di kantor. Kenapa ya? Ini kantor aku sendiri. Siapa berani larang aku pacaran? Pembalikan langit. Ngomong-ngomong, tidak disangka kamu adalah putri besar dari grup Jiang yang asetnya miliaran. Kalau teman-teman dulu tahu, mereka pasti akan terkejut. Sebenarnya, awalnya aku berpikir setelah lulus, kamu bisa masuk Jiang. Tapi tidak disangka kamu rela tinggal di kota kecil seperti Jiangcheng demi Tang Xiaofu. Yang lalu biarlah berlalu, tidak perlu dibicarakan. Bukankah segera mengurus sertifikat perceraian? Lin Feng, Kamu. setelah bercerai, mau kasih aku kesempatan enggak? Ah, kamu kan harus rapat. Aku juga mau ke kantor sipil dulu, jadi aku pergi sekarang. Hei. Ayo pergi. Lin Feng, kamu punya penyakit jantung sekarang. Cerai aku, sendirian. Bahkan, saat terakhir hidupmu nggak ada yang menemani. Gak butuh, selesaikan urusan, buru-buru. Ah, gitu. Anak nakal ini, kamu lupa apa yang aku bilang? Jangan ciut. Dia menakut-nakuti. Nanti dia beko berlutut minta janggon serai. Bener banget. Siapa takut? Ayo. Halo, tolong bantu kami urus surat cerai. Sudah dipikirkan? Serai. Hari ini harus cerai. Kenapa kamu? Ini urusan orang cerai. Apa urusanmu? Kamu berharap anakmu cerai? Meninggalkan orang bawa sial. Apa salahnya? Ini untuk kebaikan. Aku bilang lagi, ini urusan perceraian mereka. Jangan teriak di sini. Kalau tidak, aku panggil petugas keamanan. Nona. Suami tidak selingkuh, tanpa KDRT, penghasilan 30.000 sebulan, sulit ditemukan. Pikir lagi deh. Dia tidak selingkuh atau ada KDRT, tapi curiga terus setiap hari. Juga sakit parah, hampir meninggal. Kamu kepergok selingkuh olehku, masih bilang aku curiga? Lin Feng. Aku bilang terakhir kali, aku dan Hao Jian hanya teman. Aku tidak tidur dengan dia, tidak mengkhianati kamu. Kenapa menuduh aku? Secara fisik tidak selingkuh, kalau perasaan? Apakah ini menuduh kamu? Hal perasaan, ingin atur? Perasaan, kamu Cerai. Harus cerai sekarang. Nona, kalau saya urus surat cerai ini, mau rujuk kembali itu sulit. Rujuk. Lelucon. Aku berharap kita tidak bertemu lagi, melihatmu menjijikan. Cepat urus surat cerai, cerai hari ini. Anak muda, kamu pikirkan baik-baik. sudah pikirkan. Dia berani cerai? Lin Feng, berhenti berpura-pura. Mau mengendalikan saya, tidak akan berhasil. Sudah dipikirkan. Mau bicara apa? Tidak. Lin Feng. Lin Feng, berhenti. Nyonya Tang, kita tidak ada hubungan, jangan tarik ulur. Lin Feng, aku bercanda. Kita nikah lagi, ya? Nikah lagi? Tang Xiaofu, bukannya kamu bilang gak mau ketemu aku seumur hidup? Lihat aku aja bikin kamu geli. Itu kan ucapanmu. Kamu nangis karena apa? Sama orang yang gak bakal lama hidupnya. Buat apa rindu? Naik ke ayah sama Hao Jian. Orang yang kena penyakit parah gak bakal ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau, aku Jiang Ruosui mau. Dari mana datangnya perempuan? Jiang Ruosui. Bagus, Lin Feng. Sudah lama berhubungan dengan Jiang Ruosui? Jika iya, kenapa? Tang Xiaofu, apa yang aku lakukan tidak ada hubungannya denganmu. Kau tidak tahu Tidak tahu malu. dulu, jika kau menipu, Kau menolongnya. Apakah dia bersamamu? Orang benar-benar tidak tahu malu itu. Adalah kau.
Bagus, penggoda. Pikir dapat keuntungan besar? Itu hanya orang berumur pendek. Ibu, berani-beraninya kau memukul ibu. Apa masalahnya jika kau memukulku? Aku bukan Raymond Lam, kau tidak bisa menindasku. Aku punya kekuatan dan cara untuk menghadapimu. Nona, Anda perlu saya menangani mereka? Lin Feng, aku pikir kau tidak akan berani bercerai. Maafkan aku. Kita. Tidak ada jalan kembali masa lalu. Jiang Ruosue, apa kau dapatkan keuntungan besar? Dia hanyalah sampah yang kubuang. Dan jika Anda menderita penyakit jantung, Anda dapat meninggal karena serangan Tang Xiaofu, Andalah yang menderita penyakit jantung, bukan saya. Periksa ke Dr. Liu. Ruosue, mari kita pergi. Lin Feng, jangan pergi. Hei, Lin Feng, kembali. Lin Feng, kembali. Lin Feng, jangan pergi. Lin Feng, kembali. Lin Feng. Hei, muntah darah lagi. Ada apa ini? Mau cerai? Ya, saya akan mengabulkan keinginan Tang Xiaofu. Yang sakit jantung itu kamu, bukan aku. Aku bilang sekali lagi, yang sakit jantung itu kamu. Bukan aku. 2 kali batuk darah, benarkah yang sakit jantung itu aku? Bu, aku harus ke rumah sakit. Butang, sepertinya Anda sudah tahu, benar, yang sakit jantung memang Anda. Yang sakit jantung. Itu aku. Yang kena penyakit jantung. Itu aku. Dokter, Anda salah. Yang sakit harus Lin Feng, orang umurnya pendek. Dokter, Anda salah, kan? Yang kena penyakit jantung adalah Nona Tang. Gak mungkin. Gak mungkin dong. Pak Lin bilang kamu mudah stres, takut gak bisa terima, jadi dia minta saya rahasiakan ini. Banyak yang langsung menyerah pada penyakit ini, tapi tidak Pak Lin. Dia mau jual apa saja demi pengobatanmu, nanggung tekanan sendiri, cari uang untukmu. Saya pun terharu. Gak mungkin. Jual rumah. Lin Feng, gila ya? Mau jual rumah tanpa tanya aku dulu. Kalau rumah nggak dijual, cepat. Tang Xiaofu. Rumah lebih penting dari nyawa, ya? Rumah ini sekarang susah. Kalau kamu nggak lapar, jangan makan. Aku belikan vitamin buat gizi. Mau makan apa? Lin Feng, rumah jelek cukup. Sekarang vitamin buruk, mau mecoh saya. Lin Feng. Maaf. Aku nggak tahu kamu mau sembuhkan saya. Aku tahu aku salah. Dengar-dengar pasien ini kena penyakit jantung. Suaminya, takut stres, bilang penyakit ada di istrinya, cari uang buat pengobatan. Ternyata pasien selingkuh, tinggalkan suaminya. Pantas dapat. Ibunya tahu dia kena penyakit jantung, pergi, belum kembali. Lin Feng. Aku salah. Pasien Cepat panggil Dr. Liu. Sudah melewatkan kesempatan terbaik transplantasi jantung, hanya bisa pengobatan konservatif. Oh, berapa lama lagi saya bisa hidup? Jika dirawat secara aktif, paling lama 3 tahun. 3 tahun. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Sebaiknya kamu cepat kumpulkan uang, kalau tidak itu bisa terjadi kapan saja. Kumpulkan uang. Kumpulkan uang. Xiaofu, Ada APA? Hao Jian, yang kena sakit jantung itu aku. Apa, kena sakit jantung? Lin Feng yang kena? Benar-benar aku. Lin Feng menyembunyikan kondisinya demi mengobatiku. Hao Jian, bisakah kamu kembalikan uang 280? Kembalikan uang? Xiaofu, uangmu sudah diinvestasikan di Baisin. Langsung ke sana minta pengembalian. Kontrak. Ya, aku punya kontraknya. Jangan tarik. Kok bisa begini? Ada orang nggak? Bukalah pintunya. Sungguh mengganggu. Adik kecil, di mana orang-orang perusahaan? Uangku masih di sana. Lihat berita, perusahaan penipuan disegel pihak berwenang 2 minggu lalu. Sudah kabur tanpa jejak. Ini uang penyelamatku, kenapa bisa begini? Kenapa teriak-teriak sih? Siapa suruh kamu investasi? Mau cari siapa? Saya akan cari Hao Jian, dia pasti bisa bantu saya ambil kembali uangnya. Hao Jian. Investasi Baisin disita, uang masih di dalamnya. Cepat ke kantornya dan lihat. Saya sudah ke sana, benar-benar disita. Bosnya kabur. Hao Jian.
kamu bantu saya ambil kembali uangnya. Bantu perkenalkan saja, bukan karyawan. Perusahaan mereka kabur, harus cari kemana? Invest di sana, saya korban. Kalau bukan karena kamu bilang ada imbal balik 200% sebulan, aku nggak akan investasi. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Waktu itu kamu sukarela, aku nggak memaksamu. Ah, ini uang penyelamatku, kamu harus kembalikan. Pergi. Kembalikan uang. Siapa berutang, cari dia bayar. Hal Jian, pinjami aku 1 juta. Aku butuh uang berobat, kalau nggak bisa mati. Pergi, bukan urusanku. Kamu nggak bisa begini. Bukannya kamu suka sama aku? Kamu suruh aku lakukan apa saja. Suka kamu. Aku suka kamu. Aku kasih tahu, yang benar-benar suka kamu cuma Lin Feng yang bodoh itu. Cuma dia yang mau rela bantu kamu sembuh. Aku dan Lin Feng sudah bercerai. Sayang sekali, lelaki sebaik itu kamu rela lepasin. Hahaha, Hao Jian jangan pergi. Jangan cuekin aku, Hao Jian, ah. Kamu bisa nggak mikir dikit? Coba pikir, mana ada investasi yang kasih balik modal 200% sebulan? Lin Feng, aku salah. Ayah ibu, cepat buka pintu. Cepat buka pintu cepat. Ayah ibu Xiaolong, aku tahu kalian di dalam, cepat buka pintu bisakah? Ayah, aku tahu kalian tidak akan membiarkanku. Tahu kalian tidak akan membiarkanku. Iya. Ayah, apa maksudnya ini? Xiaolong akan segera menikah, tidak ada uang di rumah, cepat pergi. Iya kak, penyakitmu itu seperti lubang tanpa dasar. Lagi pula, kalau tidak sembuh, lebih baik tidak usah diobati. Xiaofu, jangan salahkan kejamnya orang tua, kita juga tidak ada pilihan. Ayah, ibu, aku anak kandung kalian, bagaimana bisa kalian lakukan ini padaku? Anak perempuan yang menikah itu seperti air dibuang, cari Lin Feng. Jangan, ayo. Jangan. Ayah, Aduh ini. aku sudah bercerai dengan Lin Feng, aku benar-benar tidak bisa lagi. Aku mohon kalian tolong aku. Aduh, Tang Xiaofu, kamu sendiri yang buta cerai dengan Lin Feng, selain si bodoh Lin Feng itu. Siapa yang akan menolongmu? Jangan salahkan ibu. Ibu juga tidak. Kamu cepat pergi saja. Tanpa bujukanmu, aku akan bercerai dengan Lin Feng? Bukankah itu kamu yang tanda tangan kalau kamu tidak setuju apakah bisa cerai? Pernikahan itu hal besar, kami hanya beri saran. Keputusannya harus kamu tentukan, kamu bukan anak 3 tahun lagi, kamu harus bisa menilai. Yaitu, kau pergi begitu saja saat diminta, kenapa tidak mati saja? Bagus. Aku tidak perlu masuk. Kembalikan saja 1 juta yang kuberikan padamu sebelumnya. Akan ku kembalikan uangmu. Pergi sana. Ayah. Ayah, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Duo-duo sedang... Mengapa? Masih membicarakan ibunya sebelum tidur. Sungguh mengerikan. Si Xiao Feng dan Xiao Fu sudah bercerai, kita sudah membantu sebisanya. Kamu jangan pikirkan terlalu banyak ya. Aku buka pintu. Xiaofu, Kenapa kamu datang ke sini? Ibu, aku datang melihat ibu dan ayah, sekalian lihat duo-duo. Ayah, Yang kan? Kamu sudah bercerai dengan Xiao Feng, jangan panggil begitu lagi. aku salah. Seharusnya tidak bercerai dengan Xiao Feng. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Ayah, ibu, aku benar-benar tidak punya cara lain. Tolong selamatkan aku, kalau tidak aku benar-benar akan mati. Apakah Xiao Feng yang seharusnya mati? Tang Xiaofu, dulu kamu pikir Xiao Feng sakit, kamu menghalangi segala cara agar dia tidak menjalani perawatan. 100 hari kebersamaan sebagai suami istri, dan kamu terlalu kejam. Kamu terlalu egois. Xiaofu, bukan kami tidak ingin membantumu, uang pensiun kami sudah kami berikan ke Lin Feng. Rumah tua ini juga sudah kami jual. Kami benar-benar tidak berdaya. Sebaiknya kamu kembali saja. Ibu, apakah itu kamu? Duo-duo. Duo-duo, cepat minta bantuan kakek nenek, biar mereka bantu mama. Cepat bicara, minta mereka selamatkan mama.
Mama, kamu menyakitiku. Duo-duo, minta kakek nenek pinjam uang selamatkan mama. Sakit duo-duo. Xiaofu, apa kamu lakukan? Anak menangis. Cepat bicara, mama akan sujud dan memohon di depanmu. Cepat bicara. Minta bantuan kakek nenek. Biar mereka selamat. Kamu gila? Dodo baru 5 tahun, dia masih anak-anak. Tolong mama. Mama tidak mau mati, Dodo. Ayah, buka pintu, dong. Kenapa kalian harus begini padaku? Kenapa? Kenapa kamu rela ninggalin tempat ini? Enggak. Hanya merasakan beberapa kenangan. Tenang saja, orang tua kita dan Dodo sudah kubawa ke Jiangcheng. Kita segera bisa berkumpul. Apa orang tua? Jangan panggil. Itu urusanmu. Bagaimanapun, kamu sudah menjadi bagian dariku. Lin Feng, aku tahu aku salah, maafkan aku. Tang Xiaofu. Aku sudah memutuskan untuk meninggalkan Jiangcheng. Lin Feng. Itu salahku, aku bodoh, aku tidak seharusnya tidak merawatmu. Tolong jangan pergi, ya? Sudah tahu begini. Kenapa harus begitu sebelumnya? Kita sekarang sudah bercerai. Tidak bisa kembali ke masa lalu. Ruo Sue. Ruo Sue, demi pertemanan kita, jangan rebut suamiku. Tolong kembalikan dia padaku, oke? Tang Xiaofu. Dulu kamu menepul Lin Feng dia bersamamu. Dalam hubungan ini, sudah terlalu banyak mengalah. Kali ini aku takkan kehilangan lagi. Karena egoismu, kamu kehilangan pria baik itu. Itu salahmu. Jangan. Lin Feng. Lin Feng. Pikirkan Dodo. Dodo masih kecil. Dia tidak bisa tanpa ibu. Jangan pergi, kumohon. Tang Xiaofu. Yang kamu pedulikan bukan Dodo. Adalah hidupmu sendiri. Lin Feng. Janji akan memperlakukan kalian dengan baik. Aku tahu aku salah. Bukan tahu salah, tapi tahu. Kamu akan segera mati. Bukan, Lin Feng. Kumohon jangan pergi. Lin Feng. Lin Feng, kembalilah, Lin Feng. Sayang. Kamu tak perlu jemput aku. Aku akan datang dengan duo-duo. Aku akan ke resepsi dulu. Pernikahan ini mau diadakan di ibu kota, kamu datang ke Jiangcheng. Gak mau menderita. Oke deh. Grup Jiang bisa jadi konglomerat top berkat kamu, Presdir Lin. Jangan merasa terbebani. Sebenarnya, aku yang terlalu berpikir tinggi tentang kamu. Wah, tempat ini bagus banget. Ya ampun, begitu banyak orang kelas atas di sini. Xiaowang. Kamu bisa cari tamu buat jadi pacarmu, tidak seperti kakakmu, yang ngotot nikah sama Lin Feng, malah bikin kita repot. Siapa mereka? Hari ini saja, Presiden besar dari kelompok Jiang akan datang. Asal aku tampil di depan dia dan sudah dia ingat, kita langsung bisa sukses. Hehehe. Dalam 3 tahun, grup Jiang melompat dari kelompok top menjadi konglomerat top di Beijing berkat Presiden besar Jiang yang misterius. Kamu siapa? Masih ingin berharap tinggi menggapai dia? Kakao. Tidak usah panggil abang atau adik, gunakan jabat. Ya. Pak Hao, Anda sudah jadi Kepala Cabang Jiang di Jiangcheng. Tolong beri kami banyak bimbingan ke depannya. Aku bilang, Putri Jiang mengejar Pak Lin 3 tahun sebelum menikah dengannya. Kalian semua perhatikan hari ini. Kalau Butte Masalah dengan Presiden, 3 orang kampungan kena masalah besar. Kerja. Masih anjing penurut kakakku. Kalau kakakku masih ada, siapa kau bisa sombong? Lin Feng. Siapa yang izinkan? Keluar. Siapa izinkan kamu masuk, keluar? Kenapa kalian ada di sini? Kami ini pelayan hari ini, kenapa nggak boleh di sini? Kalau memang pelayan, lakukan tugasmu dengan baik. Lin Feng, siapa kamu jadi bisa mengajari kami? Kamu sampah, nggak layak masuk sini. Ini pernikahan Nona Jiang, kenapa nggak boleh datang? Wah, kamu tahu banyak ya? Lin Feng, kamu diam-diam masuk sini. Ingin kenalan sama Tuan Lin yang misterius itu, kan?
Apa mungkin, aku ini Tuan Lin yang kalian bicarakan? Haha, Jadi begitu, pengantinnya kamu, dong? Pengantin hari ini. Benar, itu aku. Lin Feng, kamu bermimpi apa? Kamu siapa? Kami nggak tahu. Iya kan? Ini acara apa ya hari ini? Bukan tempat buat sembarang orang. Cepat pergi. Saya saranin jangan main kekerasan. Kalau tidak, Kalau tidak kenapa? Saya kasih tahu kamu. Saya keamanan, yakin kalau saya usir kamu keluar? Saya. Aduh, Kamu berani pukul saya? aku. Berhenti. Tang Xiaolong, berani-beraninya kamu memukul Bosau. Bukan salahku, Lin Feng mulai duluan. Lin Feng. Dia diam-diam masak dan berpura-pura jadi. Presiden Lin, jangan biarkan dia lolos. Lin Feng, kita ketemu lagi. Kau memukulku di parkir bawah tanah, aku belum lupa. Kini, aku penanggung jawab cabang Jiang di Jiangcheng. Aku akan membuatmu menyesal. Hao Jian, kalau sudah jadi kepala cabang, harus menjaga tanggung jawab, bukan pamer pakai nama besar perusahaan. Siapa kamu berani-beraninya menggurui Pak Hao di sini? Hei semuanya, dengar saya bicara. Anak ini bukan orang baik. Dulu dia mantan menantu saya. Lalu, Ketika putri saya sakit jantung, dia malah meninggalkannya. dia, Sudah berumah tangga malah tinggalkan istri dan anak. Menyamar jadi bos besar Lin. Kamu pantas, ya? Tak mau bahas lagi. Ini pesta pernikahan, sarankan bertindak sesuai aturan. Anak ini berani menyamar sebagai bos besar Lin, bilang hari ini pesta pernikahannya. Tang Xiaolong, usir dia keluar. Berani memukul presiden dari Jiang's Corporation. Beraninya kamu. Berani memukul presiden dari Jiang's Corporation. Inilah putri besar dari Jiang's Corporation, sungguh cantik jelita. Tak disangka orang ini benar-benar presiden dari Jiang's Corporation. Kali ini Aojian dan keluarganya benar-benar tamak. Lin Feng, President Jiangshi Group. Ternyata dia benar-benar putri besar dari Jiang's Corporation. Lin Feng adalah presiden dari Jiang's Corporation. Kekasih misterius. Suamiku, kamu baik-baik saja? Hao Jian, berani sekali kamu memukul suamiku. Ruo Sui, bukan begitu, Nona Jiang, aku tidak tahu. Semua itu menyesatkanku. Omong kosong. Jelas ingin menendang suami kakakku keluar. Iya, Hao Jian si brengsek yang ngomong. Hao Jian, mulai sekarang kamu. Typecat. Nona Jiang, aku salah, kita teman, maaf, tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Teman, saat memukul Lin Feng tadi, pernahkah berpikir dia teman kita? Lin Feng, Tidak Tuan Lin saya salah. Mohon maafkan saya. Aku salah. Orang seperti Anda tidak pantas untuk tetap berada di grup Jiang. Gulungan. Ini semua salahmu. Akan membunuhmu karena membuatku kehilangan pekerjaan bagus ini. Persetan denganmu. Bisa menyalahkan diri sendiri karena buta. Beraninya kau menghina saudara ipar. Mama, Bangga. Serang dia, cepat. Berhenti memukul. hei. Jangan pukul. Berhenti memukul. Apa ini? Kakak ipar, kami sudah mengajari bajingan ini untukmu. Saya sudah 3 tahun bercerai dengan Tang Xiaofu. Panggilan kakak ipar itu tidak bisa saya terima. kamu sudah bercerai dengan Xiaofu, tapi dulu keluarga. Xiao Feng, kita dulu baik padamu. Kamu tidak bisa benci kami. Berkutat dengan masa lalu. Hanya membuat diri menderita. Terlebih lagi kalian. Tidak punya hak untuk membuat aku bencikan. Kakak ipar. Kamu dan kakakku sudah berpisah, tapi aku tetap menganggap kamu kakak ipar. Kamu sekarang bos besar. Bantu aku. Jangan panggil aku kakak ipar. Sudah tidak ada hubungan. Berani minta lebih di sini. Semua yang keluarga Tang lakukan, aku catat satu persatu. Lin Feng bisa memaafkan, tapi aku tidak. Aku akan membuat kalian di sisa hidup ini. Hidup dengan mengemis. Nona Jiang, Anda tidak bisa memanfaatkan kekuasaan untuk Balas dendam pribadi. Hati wanita selalu kecil. Lagipula. Orang yang kau sakiti adalah orang terpenting bagiku. Mas ipar. Bukan. PK Lin, Anda orang besar, biarkan saya kali ini. Maafkan saya. Iya, Pak Lin. Demi kita dulu satu keluarga. Maafkan kami. Apakah mungkin? Apakah pikir harus Berlutut padamu? Berlutut atau tidak, bukan urusanku. Hubungan kita sudah berakhir saat kalian memaksa aku minum sampai muntah darah. Sudah selesai. selesai? Aduh, sudah selesai. Lanjutkan pernikahan. Tidak boleh melangsungkan pernikahan.
tidak boleh melangsungkan pernikahan. Tang Xiaofu. Kamu tidak bisa menikah. Kakakku ternyata masih hidup. Kamu tidak bisa menikah. Tang Xiaofu. Kita sudah bercerai, menikah dengan siapa? Apa urusannya denganmu? Tidak, bukan begitu Lin Feng. Dulu memang salah. Seharusnya tidak bercerai. Maafkan, ya? Iya, jadi suami istri 100 hari kasih. Lihat kondisi Xiaofu sekarang, dia tidak akan bertahan lama. Maafkan dia, ya? Xiao Feng, demi Xiao Fu, jangan begitu keras pada kami, ya? Benar. Kakak Ipa. Kamu dan kakakku balikan. Hei Pak Lin, kita masih teman. Diam. Waktu itu kita bersama, kalian sudah menempel dan menyedot darah kita. Kalau saya balikan dengannya. Apakah kalian mau menempel di kita lagi jadi vampir? Pak Lin, tenang. Ingin menjaga pekerjaan. Pasti tidak menyedot darah. Benar. Kami juga tidak menyedot darah. Tentu saja, Kak, aku bisa bersumpah. Berapa hari lagi Tang Xiaofu bisa hidup, dan kalian masih berencana memanfaatkannya. Kalian sungguh menjijikan. Kakak, Aku, kami tak bermaksud begitu. Apa maksudnya? Biarkan aku kasih tahu. Kalau tadi kalian pergi dengan baik-baik, aku tidak akan bilang apa-apa. Tapi sekarang, tindakan tidak tahu malu kalian telah melampaui batasan kesabaranku. Lin Feng, kamu masih peduli padaku, berarti masih mencintaiku, kan? Tang Xiaofu. Kita sudah bercerai, antara kita. Semuanya sudah berakhir. Tidak, bukan begitu, Lin Feng. Dulu aku buta. Aku tidak tahu kau melindungiku. Baru belakangan ini aku mengerti. Hao Jian si brengsek itu, dia tidak suka padaku, dia ingin menipuku untuk uangku. Juga orang tuaku. Setelah tahu aku sakit, mereka langsung meninggalkanku. Semua orang menyerahkanku, aku bertahan sampai hari ini, Lin Feng. Aku hanya ingin mendapatkan maafmu. Kamu tidak boleh begini. Kamu tidak boleh. Tang Xiaofu. Lin Feng dulu memohon kepada banyak orang untuk menyelamatkanmu. Kamu mengejeknya. Berselingkuh memilih bercerai dengannya. Semua yang terjadi padamu sekarang. Akibat perbuat Salahmu sendiri. bukan, Lin Feng. Aku sudah tahu salahku. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Di parkiran bawah tanah waktu itu, aku melihatmu bersama Hao Jian. Aku sudah memberimu kesempatan. Saat aku memohon agar orang tuaku dibayar kembali, aku juga memberimu kesempatan, tapi kamu. Kamu bukan saja tidak mengerti aku, malah bersama Hao Jian mengolok-olok aku. Dan uang yang bisa menyelamatkan hidup pun diberikan ke Hao Jian. Kesempatan. Aku sudah memberimu. Sekarang. Aku tidak mau memberikannya. Tuan Lin, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Siapa bilang ini tidak ada hubungannya dengan jika bukan karena kamu? Apakah aku akan begini? Aku akan membunuhmu sekarang juga, dasar penjahat. Aku akan membunuhmu sekarang juga, dasar penjahat. Ah, Tang Xiaofu, mau lakukan apa? Cepat hubungi polisi. Satpam, jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Tang Xiaofu. Cepat berhenti. Lin Feng. Semua karena bajingan ini merusak keluarga kita. Kalau kita bunuh dia, memaafkanku. Tang Xiaofu tidak bisa kembali, kamu mengerti? Tidak, jika kita bunuh Hao Jian. Bunuh Tang Xiaolong. Bunuh mereka semua. Kamu pasti akan memaafkanku. Tunggu sebentar. Akan ambil balik belati itu. Tidak bisa, berbahaya. Hei hei hei. Tang Xiaofu, gila ya? Lepaskan cepat. Lin Feng. Aku memang gila, demi kamu aku rela lakukan segalanya. Lin Feng. Aku tidak lagi punya banyak hari untuk hidup. Keinginan terakhirku adalah kita bisa berdamai sebelum aku meninggal. Bisakah? Tang Xiaofu. Bagaimanapun juga, kita sudah tidak mungkin lagi. Tang Xiaofu. Hari ini pernikahan kami. Jika kamu datang memberi berkah, kami senang, tapi jika kamu datang membuat keributan hari ini, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Jiang Ruosue. Ini semua karena kamu. Kamu yang merebut suamiku. Aku akan membunuhmu. Ruo Sue. Ibu. Duo. Ibu sangat merindukanmu. Duo, kenapa kamu baru datang sekarang? Macet ya di jalan, ayah. Ibu. Siapa orang ini? Kau tahu, Namaku. Darla. Oh, Dodo. Dia pengemis, kan?
pengemis. Tenang saja. Hari baik pernikahan orang tuaku, kami bisa membuatmu makan kenyang dan berpakaian hangat. Hahaha. Aku sendiri yang menghancurkan semua yang kumiliki. Tang Xiaofu, dicurigai sengaja melukai, ditangkap. Aku sendiri yang menghancurkan semua yang kumiliki. Ini gila, kan? Penyakit parah, hidup tak lama lagi. Gila atau tidak, apa beda? Ha, kamu gila. Dia melukai dan hampir membunuh saya. Cepat bawa dia pergi. Tang Xiaofu yang melukai kamu, Kenapa kamu menangkap saya? Saya korban. Tangkap dia. Bos Tao Bai Sin Investment ditangkap. Ini. Hao Jian. Akhirnya giliranmu juga. Hao Jian, kamu diduga menipu dengan sengaja, jumlah besar. Bersiaplah untuk lama di penjara. Bawa Pergi. Keamanan, semua anggota keluarga Tang. Usir mereka semua dari sini. Tidak. Kakak ipar jangan. Xiao Feng. Sayang. Maaf ya, aku nggak tahu hari ini bakal jadi seperti ini. Jadi, gimana kalau pernikahan kita ditunda? Tidak penting lagi. Saat ini aku hanya ingin memulai hidup baru. Apakah Anda bersedia? Maukah kamu ikut denganku? Saya bersedia. Itu bagus sekali. Ibu dan ayah menikah. Ya.